Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senang, berbahagia bisa ketemu pewer-pewer dimanapun Anda berada semuanya ya. Semoga sehat selalu. Oke, sesuai dengan apa yang aku janjikan kemarin ya, terkait dengan penghujatan yang dilakukan oleh manusia yang terlaknat itu ya. Kemarin aku membahasnya khusus dalam bidang yuridis ya, tidak dalam teologis. Maka kali ini aku akan membahasnya dari sudut pandang teologis. Tapi itu pun aku harus memilih dan memilah mana yang harus aku beri tanggapan. Karena aku itu jarang sih melihat YouTube itu, aku jarang menonton YouTube itu, jarang ya, karena kesibukan sih ya, kesibukan. Jadi ada berita apa-apa itu kadang-kadang juga kurang update aku. Jadi aku sebatas yang aku tahu saja lewat berita, lewat apa, bagaimana si terlaknat ini menghujat Islam ya. Jadi ada beberapa hujatannya yang sebatas yang aku tahu saja ya, yang aku tahu saja, dan itu pun dari yang aku tahu aku pilih mana yang perlu aku tanggapi. Oke. Berikutnya sebetulnya sih kalau aku lihat ya, aku lihat dari cara dia berbicara, dari cara dia memandang ya. Memang sepertinya anak ini ada seperti ketidakberesan berpikir gitu loh ya, kekacauan berpikir, atau tapi terlalu gegabah kalau kita bilang gila ya. Maka sebaiknya nanti begitu tertangkap itu perlu juga diadakan tes kejiwaannya, sebetulnya ada masalah enggak gitu. Tapi yang aku lihat ya, aku menangkap ini anak ini ya, meskipun tidak juga bisa kita langsung vonis dia gila, tapi setidaknya ada gangguan berpikir lah. Kerangka berpikirnya kacau, cara berpikirnya nggak jelas gitu. Jadi ketika aku memberi tanggapan ini, sebetulnya tujuannya bukan untuk ke dia, itu ya, bukan untuk ke dia. Ngapain juga aku nanggapi orang yang ya netralnya kita ambil, kadang waras kadang gendeng gitu loh ya, nggak gendeng nggak waras gitu loh ya. Ngapain aku nanggapin dia gitu kan, sia-sia waktuku, capek juga. Jadi aku ini memberi tanggapan ini untuk memberikan wawasan kepada kalian gitu ya, paham ya di sini ya, kepentingannya kalian bukan ke dia gitu ya. Untuk apa juga aku nanggapi dia gitu. Oke. Dan itu juga sesuai dengan apa yang ditagih oleh pewer kita kemarin, ada Mas JB ya. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, sangat bermanfaat kajian dari sudut pandang teologi, kami tunggu Gus gitu. Oke, sekarang aku penuhi ya. Maka judul kajian kita kali ini aku kasih judul begini. Kalau tidak tahu ya, kalau tidak tahu tanya ya. Jadi kalau tidak tahu itu tanya, ulap, terus gimana, ditutup itu, kurang ke bawah nulisnya ya, katanya kameramennya ulap gitu. Gini ya, sini. Oke. Kalau ya tidak tahu, bertanyalah.
Ya. Kalau tidak tahu itu bertanya, mengapa menghujat? Mengapa menghujat? Nih ya. Kalau tidak tahu itu tanya. Tanya sama yang tahu, mengapa menghujat? Kita orang-orang Islam kalau ditanya ya dengan senang hati akan memberikan jawaban agar mereka tahu. Kan begitu. Ya, ini kalau tidak tahu bertanyalah mengapa menghujat. Ini mungkin seri pertama. Jadi aku tidak jawab semua, nanti tidak fokus ya. Aku pilih-pilih dulu ya. Ini seri pertama. Ya, seri pertama. Begini ya. Aku telah pilih ya, dan memang apa yang dilakukan oleh penghujat ini benar-benar yang sudah melampaui batas apa ya, sudah nggak tahu lah, kita harus berbilang apa terhadap binatang satu ini ya, karena dia masuk ke dalam intipati agama ya. Intipati agama itu adalah theos ya, baru kemudian prophet, kenabian, baru kemudian kitab sucinya ya. Yang kesini aku belum pernah dengar, jadi aku nggak bisa komen. Yang kesini dia sudah menghujat, dia bilang bahwa Allah itu dikurung di Ka'bah. Yang prophet ini aku sudah dengar, dia bilang Nabi cabul, tambah sangat kasar sekali dia bilang cabulullah ya, sebuah istilah yang selengean tapi itu sangat kasar dan sangat tidak pantas ya. Maka ini bagian intipati agama. Kalau sudah ini dia sentuh, berarti dia itu sudah melewati sesuatu yang kita nggak mau, apa ya, kita tidak bisa lagi, kita tidak punya kosakata untuk mengatakan manusia laknat ini seperti apa gitu loh. Sudah saking jeleknya jelek lah gitu ya. Dan dia sudah masuk kawasan ini. Tinggal kitab suci yang aku belum dengar ya. Jadi kalau mungkin saja dia ngomong aku nggak tahu, jadi aku bilang aku belum dengar ya. Yang aku sudah dengar theos, yaitu dia bilang Allah itu dikurung di Ka'bah, dan kedua kenabian Nabi cabul itu ya. Itu aja dulu yang penting. Nanti tentang nabi terakhir atau dia mau meluruskan nabi ini, itu ndak begitu penting, atau kalaupun nanti mau kita diskusikan nanti aja itu ya. Kita fokus ke theos dulu dan ke prophet, ke kenabian ini yang dia bilang cabul ya. Oke, aku hapus dulu. Aku kenal ini anak sebetulnya sudah bukan kenal ketemu orang ya, dengar nama gitulah ya. Sebetulnya sudah lama sih, sudah lama ya, sudah lama. Begini, aku itu aktif di lembaga dakwah Arimatea ya, lembaga dakwah Arimatea, dan kami Arimatea itu ikut membidani, kita ketemunya di rumah dokter di Malang ya, dokter S, ikut membidani berdirinya AWF. AWF itu diambil dari nama seorang ulama yang dia adalah tokoh kristologi kita ya. Untuk ukuran-ukuran keindonesiaan kita itu bisa dikatakan nomor wahid lah ya. Meskipun ada sesepuhnya yang dari Madura, yaitu Bapak Bahauddin Mudori, itu sudah almarhum ya. Meskipun Pak Abdullah Wasian itu juga sudah almarhum ya. Tapi aku masih sempat bertemu beliau ya. Ketika Pak Abdullah Wasian itu mangkat, wafat, itu putranya membuat sebuah katakanlah foundation ya, maka diberi nama AWF ya, Abdullah Wasian Foundation. Dan kami dari Arimatea ikut membidani lahirnya AWF itu. Sejarahnya seperti itu. Jadi kami merasa begini, kalau ada yang terjun dakwah dalam dunia yang apa yang digeluti oleh
oleh Arimatea selama ini, kan itu berarti meringankan tugas kami. Maka kami welcome, kami sangat terbuka, kami sangat mendukung ya. Dan alhamdulillah sekarang kan menjamur ya organisasi-organisasi dakwah yang berhubungan tentang comparative religion, tentang kasus permurtatan, bagaimana cara menghandlenya ya, tentang mu'alaf itu kan sekarang ini aja dia sudah seperti semakin banyak dan alhamdulillah ya. Kalau dulu itu pemain tunggalnya itu ya Arimatea gitu ya. Ada juga dulu tim fakta kalau tidak salah, tim fakta juga pernah ada. Sekarang nggak tahu kemana suaranya atau masih ada atau gimana gitu ya. Tim fakta. Kalau pendirinya aku dengar masih alhamdulillah masih sehat. Begitu juga aku ikut membidani berdirinya YPM At-Tauhid ya, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan itu kita di Malang juga diskusinya. Tetapi kalian tahu bahwa YPM At-Tauhid dan AWF itu bermarkas di Surabaya. Jadi sepertinya begini, aku hanya ikut membidani, tapi dalam kesehariannya rapat dan segala macamnya aku enggak pernah ikut lagi karena ya jarak kan itu memerlukan transportasi, waktu, biaya untuk ke sana ya. Jadi aku percayakan aja lah, ya sudahlah, yang penting sudah ada teman-teman handle, monggo silahkan. Pada waktu itu YPM At-Tauhid belum berdiri. Yang masih eksis itu masih ada itu AWF ya, AWF masih eksis masih sudah ada, maksudku sudah ada ya. YPM At-Tauhid itu belum ada. Jadi yang namanya belum ada belum eksis ya, orang belum ada. Pada waktu itu ini bisa dikonfirmasi ke Mas Ede ya. Mas Ede dia juga seorang mu'alaf dan alhamdulillah sekarang terjun di dunia dakwah ya. Mas EDP ya, atau kalau disingkat 2 huruf depannya Mas EP ya. Dia punya channel juga di YouTube ya. Bisa dikonfirmasi ke beliaunya. Jadi gini, teman-teman AWF itu janjian sempat ketemu dengan si Dajjal satu ini ya. Itu seperti di mall atau di apa gitu, dan mereka ngobrol-ngobrol ya, terus merancang akan mengadakan diskusi ya, terus ya namanya ngobrol orang mesti makan minum ya, dan semua itu yang bayar dia, Dajjal ini yang bayar. Jadi intinya Dajjal ini banyak uang ya. Ya tentu saja dong ya, dari kurs mata uang Jerman ditukar ke rupiah kan tentunya semakin besar ya nilainya. Intinya semua pertemuan itu makan-makan itu dalam katakanlah rapat tidak resmi lah ya, rapat resmi karena itu di sebuah mall atau apa gitulah ya, atau tempat makan gitu. Dia yang bayarin gitu. Jadi intinya dia banyak duit ya. Masalah duitnya dari mana, dia kerja apa, itu nanti kita kalau perlu dibahas ya menarik juga gitu. Kan semua ini orang bergerak karena ada BBM. Kalau BBM-nya nggak ada, mana bisa bergerak? Pertanyaannya, dia ada BBM dari mana? Siapa yang mendanai dia? Dan apa tujuan dia untuk didakwai? Gitu. Dia didanai. Dia didanai untuk apa tujuannya? Nah, itu kan menarik juga untuk kita diskusikan. Karena kalau BBM-nya habis, mingkem dia. Gitu aja, kan sederhana. Kecuali dia punya perusahaan, itu lain ya. Berarti perusahaan dia itu yang mendanai dia. Gitu. Kalau dia cuma kelontang-kelantung Jerman, Indonesia, kan kita bertanya juga dia dana dari mana. Gitu. Oke, mumpung aku masih ingat ya, supaya tidak kelewatan. Alhamdulillah, terima kasih untuk saudara-saudara Kristenku ya. Ada yang dari GKJW Jawa Tengah ya. GKJW itu Gereja Kristen Jawi Wetan. Maaf Pak, saya lupa nama Anda. Catatan saya sudah saya cari-cari tadi ya. Ginilah karena baru berantakan barang-barang, buku-buku belum tersusun tadi. Tapi intinya untuk Bapak Pendeta yang dari GKJW di seingatku daerah Jogja atau mana Jawa Tengah begitu ya. Begitu juga untuk Bapak Pendeta GL ya. Yang cukup terkenal ya, karena ya
mantap juga lah orangnya ya, dan apa handsome, cukup terkenal ya, Bapak Pendeta GL dan teman-teman dari himpunan apa itu, himpunan mahasiswa atau himpunan apa itu saya lupa, tapi dari teman-teman Katolik ya yang ikut bersimpati atas apa yang dialami oleh kami umat Islam, yang intinya mereka sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal satu ini ya. Kami berterima kasih terhadap simpati yang diberikan kepada kami, dan semoga apapun yang terjadi kita tidak boleh termakan oleh hasutan-hasutan Dajjal yang ingin memecah belah kedamaian di antara kita. Oke, aku ucapkan terima kasih saudara-saudaraku semuanya atas simpati yang diberikan kepada kami. Matur nuwun bangun. Oke, selanjutnya begini. Setelah pertemuan itu ya, aku lupa karena sudah lama siapa yang menelpon aku karena aku tidak bisa hadir. Ingin mempertemukan aku dengan si Dajjal ini dalam sebuah diskusi ya yang mau digagas oleh AWF. Dan serta-merta aku iakan. Aku bilang oke, siap gitu. Topiknya apa ditentukan, kapan, di mana, sekarang aja diatur gitu. Pertanyaannya kenapa kok aku langsung menerima dan mengatakan siap? Karena aku membangun begini, berbaik sangka aku itu begini, dia itu hidup di Jerman, ya tentunya sebagaimana orang-orang Eropa itu selalu berpikir logis ya, jadi nalarnya itu jalan lah ya. Itu yang membuat aku merasa terpanggil dan tertarik untuk mau diskusi melayani dia gitu ya. Saya tidak-tidaknya kerangka berpikir akademiknya kenalah ini anak gitu ya, enak diajak ngomong gitu. Tetapi setelah nggak sengaja aku pernah lihat bagaimana dia memberikan seperti apa ya, seperti kajian atau sepertinya bukan khotbah itu, tapi dia memberikan penjelasan dan itu banyak ditonton jemaatnya itu. Aku jadi kaget, loh kok begini ya. Kagetku itu yaitu tadi, ternyata warna hujatan itu lebih kental daripada warna akademiknya, yang bisa aku bilang justru tidak ada warna akademiknya, justru hujatan saja. Sejak saat itu aku sudah berpikir berbalik arah, males lah. Untuk apa aku melayani yang kelas-kelas comberan seperti ini gitu ya. Jadi dan memang akhirnya sampai sekarang juga aku nggak tahu bagaimana teman-teman di AWF itu tarik ulur, artinya sampai sekarang juga nggak pernah terjadi diskusi dengan menghadirkan dia sebagai pembicara, nggak pernah ya. Seandainya pernah dan aku ditarik, aku nggak mau, karena aku tahu dan ternyata benar sekarang menghujat kan dia. Jadi enggak, karena gini, tidak ada yang akan kita peroleh, tidak ada ilmu yang kita bisa peroleh dengan orang-orang yang bisanya hanya menghujat tanpa data yang bisa kita bedah bersama. Itu enggak ada, sia-sia gitu. Mending dibiarin aja gitu ya, biarin aja gitu, dia suruh cari orang lain mau diskusi dengan siapa gitu ya. Oke. Satu yang aku mau akan bahas dulu, yang dia bilang begini, bahwa Allah ya dikurung atau di apa gitu, aku lupa bahasa pasnya ya. Ya katakanlah dikurung, nanti kalau salah tolong dibenerin, dikurung di Ka'bah gitu ya, di Ka'bah. Dia menyatakan seperti ini. Ini teos, ini puncak intipati dari semua agama itu adalah teos. Ya, ini Allah ini. Ya. Berarti dia sudah benar-benar kekurang ajarannya itu sesuatu yang sudah memuncak, yang kita kehabisan kosakata untuk mengatakan ini Dajjal ini mau diapain. Tapi ya alhamdulillah sekarang penegak-penegak hukum sedang bekerja dan kita support ya, dan kita berdoa semoga semuanya bisa berjalan lancar, bisa selesai ya. Karena kalau dibiarkan ini bisa menjadi pemecah di antara kita sebagai anak bangsa. Oke? Dan dia juga kan berbicara dalam perspektif politis, cuman aku tidak akan komentari. Aku tertarik yang akan komentari lebih dahulu yang dalam teologisnya, yang politisnya nantilah, yang
Ternyata nggak tahu, dia orang Jawa bilang seperti gelambriang gitu loh, berpikirnya seperti gelambriang kemana-mana gitu, ya. Ya aku akan fokus yang teologisnya aja. Allah dikandangi di Ka'bah, gitu, dikurung di Ka'bah, ya. Seharusnya kalau tidak tahu tanya bagaimana Islam itu mengajarkan tentang teos, tentang sesuatu yang maha itu gimana? Kalau orang Jawa bilang dalam tasawufnya cedak tanpa senggolan, ya, adoh tanpa wangenan gitu. Dialah yang maha kuasa itu, ya. Senggolan itu artinya kita dekat tapi kita tidak bisa senggolan, kita jauh tapi seperti tidak ada wangenannya, tidak ada jaraknya. Ya. Itu dalam tasawuf Jawa itu begitu. Atau nanti tasawuf Jawa yang level paling awal mengatakan sing ngecat Lombok. Nah, itu berarti sopo sing ngecat Lombok, berarti dia menjurus kepada satu nama yang agung itu, yaitu Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Ini intipati dalam sebuah agama, semua agama apapun, teos itu intipati. Sesembahan kami, ya, panutan kami, ya, yang kami harus hidup dalam hukum-hukumnya, ya. Hukumnya siapa? Dia itulah yang harus kami taati, yang maha kuasa, maha perkasa, yang absolut, distinct dan unik, itu Allah. Nah, sekarang dia bilang Allah dikandangi di Ka'bah, atau Allah dikurung di Ka'bah. Ini berarti dia tidak tahu bagaimana Islam itu memandang Allah itu seperti apa, kriteria sesuatu yang bisa dikatakan, oh dia Allah itu seperti apa. Seharusnya dia tanya dulu. Makanya kan, ini seri 1 ya, kalau tidak tahu bertanya, mengapa menghujat? Ini kan menghujat ini. Kenapa? Dia sudah memasukkan sesuatu yang absolut itu menjadi relatif seperti manusia. Yang bisa dikurung, bisa dikandangi, bisa itu artinya kan pasif. Ya. Bisa dipasifkan. Itu bukan karakter absolut, itu karakternya relatif. Dan Allah itu tidak mungkin dia relatif. Allah itu absolut. Gitu loh. Ya, kerangka berpikirnya sederhana seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa ngoceh seperti ini? Kalau tidak tahu tanya, kenapa kamu menghujat? Ya. Jadi pendekatan aklinya, bukan nakli ya, akalnya. Allah itu absolut, tidak mungkin dia bisa diperlakukan seperti manusia dikandangi. Ya, tetapi nggak tahu juga, katanya dia pendeta atau apa, aku nggak jelas juga ya. Kalau dia pendeta, ya meskipun dia bukan pendeta, tentunya dia tahu bagaimana Yesus ya bisa ditempeleng, bisa dihajar, bisa digampar, bisa disalib, bisa dibunuh sampai seperti itu. Itu bagi dia Allah. Dan juga bagi kekristenan secara umum ya, mainstream, bukan yang tidak umum ya, yang Tritunggal mengatakan Yesus itu Allah. Ya, kami sebagai umat Islam menghormati, kami hormati saja. Ya, kalau Yesus itu dianggap Allah, kan begitu. Cuman dalam logika berpikir alam keislaman kami, tidak mungkin Allah itu bisa digampar, bisa disalib, bisa diludahi, ya. Intinya, yang namanya Allah itu tidak bisa diperlakukan seperti manusia diperlakukan, apalagi diperlakukan secara tidak pantas. Itu dalam logika berpikir keislaman kami itu tidak mungkin. Bukan Allah namanya kalau dia bisa diperlakukan seperti manusia. Tetapi sekali lagi untuk teman-teman Kristenku, ya, mohon maaf, kami tetap menghormati kalau misalkan Yesus itu Allah
dalam akidah saudara-saudaraku yang Kristen ini ya. Dan memang di sana kita tidak ketemu, karena kalau di dalam Islam itu Allah itu tidak bisa diperlakukan seperti manusia, apalagi dihinakan, digampar, ditempeleng, diludahi, disalib, akhirnya dibunuh. Itu adalah perlakuan-perlakuan yang hanya bisa dilakukan kepada manusia. Kalau kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Tetapi apapun adanya, ketika saudaraku semua menganggap Yesus itu Allah, yaitu kami hormati ya. Artinya kalau dari kriteria itu saja kami tidak bisa menerima bahwa Yesus itu Allah gitu ya. Nah, ini perbedaan di antara kita, ya sudahlah, kita saling menghormati gitu. Oke. Sekarang dari kerangka berpikir akli ya, bahwa Allah itu tidak bisa diperlakukan seperti manusia seperti ini. Kita beranjak ke kerangka berpikir nakli, nas ya. Maka kita lihat di Yesaya ya 40:18. Ini bahasa retorikanya sangat bagus sekali. Dia tidak langsung mengatakan, tapi seperti nilai-nilai sastra itu, dia berputar dulu. Apa katanya? Hendak dengan siapa kamu samakan Allah? Dulu. Apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ini kan berbalik ini. Artinya apa? Allah itu tidak bisa diserupakan dengan siapapun, tidak bisa disamakan dengan siapapun. Dulu. Karena itulah dia menjadi absolut. Kemudian kita buka surat Quran, surat Maryam, surat ke-19, nomornya nomornya 65. Nanti kita gandeng dengan Quran surat As-Syu'ara ya. Nomornya 42:11. Di sini dia tanya ya. Dia tanya, adakah yang serupa dengan Allah? Ini ditanya nih di ujung teksnya itu, adakah sesuatu yang sama dengan dia? Ada nggak? Ada nggak sesuatu sama dengan dia Allah itu? Maka di As-Syu'ara dijawab, laisa kamislihi, tidak ada. Ini tanya, ini jawab, tidak ada. Sama dengan Yesaya ini. Dengan siapa dia kamu anggap serupa? Adakah yang bisa diserupakan dengan dia? Adakah yang bisa disamakan dengan dia? Tidak ada. Begitu juga Quran surat Maryam tanya, adakah yang bisa diserupakan dengan dia? Dijawab dengan As-Syu'ara 42:11, tidak ada yang serupa dengan dia. Lah, tidak. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada. Jadi kalau kerangka berpikir begini nih, kerangka berpikir ada Allah bisa di Ka'bah, itu kan kerangka berpikir dia yang edan itu. Nggak ada. Ada Allah kok bisa dikurung di Ka'bah. Ya, makanya kalau nggak tahu itu tanya gitu. Oke, ini yang satu sudah aku selesaikan ya, bahwa Allah itu absolut, dia tidak mungkin disamakan dengan makhluk, maka dia tidak bisa diperlakukan seperti bagaimana makhluk diperlakukan, di kandang, dikurung. Itu hanya bisa diterapkan kepada makhluk ya, kepada Allah tidak bisa. Oke. Sudah selesai ya, semoga paham. Oke, yang pertama. Yang kedua, Nabi cabul, dia bilang. Bahkan sangat kurang ajar sekali, dia bilang cabulullah. Apa cabulullah itu? Sekarang aku ajukan lagi kerangka berpikir keislaman kami. Ya. Dalam Islam itu tidak ada kamus yang mengatakan bahwa Nabi itu berbuat cabul. Tidak ada. Ya. Nabi itu adalah manusia pilihan. Jadi dia dipilih oleh Allah. Bukan dia menawarkan diri jadi Nabi, bukan. Bukan seperti orang mau jadi presiden, terus nyalonkan jadi presiden, terus dipilih. Tidak. Nabi itu tidak pernah menyalonkan diri. Karena siapapun yang mencalonkan diri itu pasti akan ditolak.
Karena nabi itu prosesnya bukan pencalonan, tapi pilihan. Dia dipilih oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk menyampaikan ajarannya yang disampaikan via malaikat Jibril, kemudian diwahyukan, difirmankan, diterima oleh Kanjeng Nabi, ya, diabadikan dalam kitab sucinya, dan disitulah ajaran itu terabadikan untuk menjadi pelajaran kita, manusia yang ada di dunia ini. Nah, dalam kerangka berpikir keislaman kita, keislaman yang ada ini, tidak mungkin seorang nabi itu berbuat cabul. Itu tidak mungkin. Makanya kami umat Islam itu menghormati semua nabi. Kami tidak percaya, meskipun secara tekstual, ya, di dalam perjanjian lama itu Nabi Daud, ya, begitu juga Lot itu berbuat cabul. Itu bagi kami tidak masuk gitu loh, tidak mungkin. Meskipun secara tekstual seperti itu ada. Pertanyaannya kan, apakah benar seperti itu tekstualnya? Sedangkan Al-Quran sudah menginformasikan, sudah terjadi pergeseran-pergeseran dari yang originalnya. Jadi kami tidak bisa menerima dan kami tidak percaya Nabi Lot itu cabul apalagi bersama putrinya. Ya. Nabi Daud cabul bersama istri dari panglima perangnya. Itu enggak masuk lah di nalar kami, enggak. Meskipun nanti apologet Kristen bisa saja membela diri, oh ini untuk contoh yang baik, contoh yang buruk. Ya silakan lah, silakan. Tapi kami tidak. Dipaksa apapun orang Islam nggak akan percaya, dan Nabi cabul itu tidak percaya. Artinya kalau ada orang cabul, dia bukan Nabi. Gitu loh. Terus bagaimana ada Dajjal satu ini bilang Nabi Muhammad itu cabul? Ya. Tapi perkara teman-teman Kristen atau teman-teman Yahudi, karena itu ada di kitab Yahudi, meskipun aku belum tahu apakah perjanjian lama yang dipegang Kristen itu sama dengan Torah yang Yahudi pegang sekarang, ya. Tapi segampang yang aku tahu di perjanjian lama dikatakan begitu. Kalau teman-teman Kristen menerima itu, ya monggo, silahkan kita hormati. Tapi kami di dalam Islam tidak ada nabi yang berbuat cabul. Semua nabi itu utusan-utusan manusia-manusia yang dipilih, dan dia adalah manusia-manusia unggulan, manusia-manusia yang mulia. Jadi tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tidak mungkin, ya. Tetapi kalau teman-teman Kristen mengakui, ya, karena memang di Alkitab tertulis bagaimana Lut dan Daud itu melakukan percabulan, ya itu kita hormatilah, silahkan saja. Ya, tapi dalam perspektif keislaman sekali lagi, kami tidak mungkin, dan memang tidak mungkin setelah nalar apapun bisa menerima bahwa ada nabi berbuat cabul, itu tidak mungkin. Ya. Oke. Tentang nabi yang dibilang cabul, aku tidak tahu cabul menurut dia itu dari peristiwa yang mana. Hanya dia mengatakan nabi cabul. Gitu. Maka aku akan mengurai dari yang mana sih, ya. Dari prospek peristiwa yang mana nabi itu disebut cabul oleh dia, gitu ya. Aku nggak tahu, maka aku akan membuat sebuah analisa saja, ya, analisa saja berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang biasa dilontarkan ketuduhan kepada nabi, bahwa sehingga nabi dikatakan nabi cabul atau bagaimana, gitu ya. Biasanya begini. Pertama, ya. Jadi aku bagi ini A, ya. Bila pernikahannya dengan Bunda Aisyah. Jadi bila dia mengatakan cabul itu berdasarkan peristiwa pernikahannya dengan Bunda Aisyah, itu maksudku, ya. Karena enggak tahu dia bilang cabul atas peristiwa yang mana, gitu, ya. Makanya ini apa dengan ini, gitu loh. Nah, kalau dengan ini aku jawab, gitu loh, maksudku. Ya, Bunda Aisyah. Kalau kita berbicara tentang pernikahannya dengan Bunda Aisyah, ya, aku akan cerita begini dulu. Banyak teman-teman kekristenan yang tidak tahu bagaimana posisi hadis. Ya. Hadis itu relatif, tidak absolut seperti Al-Quran. Orang bisa setuju, bisa tidak.
Ya, maka tentang hadis-hadis yang tentang bagaimana pernikahan tentang Bunda Aisyah ketika dinikahi dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tentang hadis-hadis itu, ya kalau dia bertentangan dengan nalar ya aku tolak. Gitu loh. Apa susahnya? Makanya kalau mau diskusi berargumentasi hadis, kasih tahu, Anda terima hadis ini, saya terima. Oke, baru kita diskusi. Kalau hadis itu aku tolak, masa kamu mau mendiskusikan hadis yang aku tolak? Kan ya tidak mungkin. Gitu. Ya, kebanyakan teman-teman Kristen itu membabi buta, dibawalah hadis-hadis yang nggak karu-karuan itu. Ya. Oke, yang berikutnya terjadi debat tebal berapa usianya. Karena ada sebuah, lagi-lagi aku cari data juga hilang. Ada sebuah analisa pada saat itu dengan mengambil usia Asma dari kakaknya Bunda Aisyah ini. Maka disimpulkan Bunda Aisyah itu dinikah itu sudah usia belasan, sudah 17-an atau berapa gitu. Artinya tidak semudah yang informasi kita dengar selama ini. Ya. Jadi polemiknya masih kental di sini. Usia berapa sebetulnya dinikah? Tapi oke lah, kita ikuti aja apa yang mainstream terima. Katakanlah usia 6 sampai 9. Ya. Katakanlah usia 6 sampai 9. Ya. Sudah, ini yang diterima. Oke, sekarang kita diskusi dengan patokan 6 sampai 9. Ya. 6 sampai 9 usianya. Pertanyaanku yang pertama, Bapak Abu Bakar, ya, sebentar. Bapak Abu Bakar ini waras atau gila? Itu dulu. Kita harus sepakat. Karena kalau itu tidak sepakat, tidak ngena. Nggak bisa menyelesaikan ini. Jadi aku akan menyelesaikan, mengurai dengan caraku, dengan cara lain. Meskipun sudah banyak mereka yang telah menguraikan ini dengan cara mereka sendiri, itu bagus untuk pertambahan pengetahuan. Tapi aku akan mengurainya dengan caraku sendiri. Ya. Pertanyaanku, Bapak Abu Bakar ini sejauh informasi yang kalian terima, itu waras atau gila? Itu dulu, kita harus sepakat. Kalau itu kita tidak sepakat, tidak ketemu. Maka aku jawab, senyampang yang aku terima, Bapak Abu Bakar ini waras, bukan orang gila. Waras. Kalau kamu bilang gila, ya, itu catatan dari mana? Kamu juga bertanya kepada aku. Kalau itu waras, catatannya dari mana? Maka aku jawab. Historisnya dia menjadi sahabat Nabi. Apakah Nabi akan berteman dengan orang gila? Apakah orang gila bisa menjadi khalifah? Itu historis itu kan menjadi pegangan kita. Jadi maka aku katakan bahwa Bapak Abu Bakar itu waras. Ya. Bapak Abu Bakar itu waras. Ya. Oke, sekarang Bapak Abu Bakar itu waras. Seorang bapak pasti mencintai putrinya. Siapa? Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah dinikahi oleh Kanjeng Nabi, ya, diambil menjadi istri. Ya. Menurut ya Bapak Abu Bakar itu senonoh atau tidak senonoh? Dulu. Ya. Senonoh atau tidak senonoh? Ya. Coba. Senonoh atau tidak senonoh? Karena ini waras ini. Kecuali dia gila, putrinya diperlakukan tidak senonoh, dia biarin aja. Ini waras ini, bukan orang gila. Gitu loh. Karena dia orang waras, maka orang waras manapun pasti menyayangi putrinya dan tidak mengizinkan putrinya diperlakukan tidak senonoh.
Tapi fakta yang ada, Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikahi Ibunda Aisyah, itu adalah sesuatu yang senonoh. Maka ketika itu senonoh, Bapak Abu Bakar itu membiarkan. Bahkan menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Nampak sini, Le? Menjadi sahabatnya. Ini logika berpikir yang sederhana. Kamu punya anak, anakmu dinikahin seseorang. Ternyata pernikahan itu diperlakukan secara tidak senonoh. Kamu diam? Kalau kamu waras kan nggak mungkin diam. Mesti kamu cegah. Tapi kalau kamu punya putri kesayanganmu, dinikah dengan seseorang, dan itu diperlakukan secara menolong, dan itu memang senonoh, kan tentunya kamu biarkan, dan kamu izinkan. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Bapak Abu Bakar. Bagaimana ketika putrinya dinikahi Kanjeng Nabi, dia membiarkan karena itu senonoh, bukan tidak senonoh. Nah, ini ada orang ya, lahirnya abad sekarang ini, nggak pernah ketemu, nggak pernah menganalisa seperti ini, dan dia bukan bapaknya, ngoceh katanya Nabi itu cabul. Ini yang gila siapa ini? Coba, waras nggak itu? Dajjal satu itu. Orang bapaknya aja yang membiarkan kok, dan bahkan menjadi sahabat. Itu berarti pernikahan itu senonoh. Kalau masalah umur, itu sesuai dengan perkembangan kebudayaan kita dalam kehidupan sebagaimana manusia itu berbudaya. Dulu nih, tahun 70 nih, 17 tahun, kok 17 tahun? Lebih dari itu kalau belum nikah orang bilang perawan tua. Kalau laki dia bilang bujang lapuk. Di Sumatera sana kami begitu. Kalau ada laki-laki atau belum nikah sudah 25 tahun itu bilang, oh bujang lapuk. Kalau yang perempuan dibilang, oh perawan tua. Dan itu menjadi beban sosial. Tidak laku kawin. Tidak ada yang mau sama dia. Tapi itu dulu lah. Kalau sekarang, jangankan umur 17 tahun, umur 25 tahun, kebetulan dia ngambil S1 atau S2, bahkan nanti sampai 30 tahun, tidak menikah, atau belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, tenang-tenang saja, bah. Itu bukan sebuah masalah. Karena apa? Antropologis kehidupan kita berbudaya itu berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga zaman dulu. Jadi kamu tidak bisa terikat usia 6-9 tahun ini. Yang perlu kamu tahu apa? Bahwa Bapak Abu Bakar itu waras dan dia membiarkan pernikahan itu. Berarti diperlakukan secara senonoh. Bukan tidak senonoh. Kan tidak ada orang tua yang tidak sayang sama putrinya. Ya, orang Bapak Abu Bakar aja merestui kok. Ini ada anjing satu ini bilang cabul. Dari mana dia berpikir? Oke. Sudah aku jawab ya. Kalau Bunda Aisyah, dari Bapak Abu Bakar. Oke. Supaya tuntas. Semoga ini bisa selesai. Sekarang dari tuduhan pedofilia. Ya, tuduhan pedofilia. Aku ini bukan dokter, ya. Duh, capek aku, bentar. Aku ini bukan dokter. Tapi kan aku bisa tanya pada teman-temanku yang dokter. Bahwa pedofilia itu adalah penyakit dan di dalamnya ada unsur ketagihan. Karena ketagihan itulah, maka dia akan mengulangi dan mengulangi lagi. Mencari waktu dan kesempatan. Kapan didapati waktu dan kesempatan, maka dia akan mengulangi. Pertanyaannya, pernah Kanjeng Nabi menikahi yang seusia-usia Aisyah? Pernah nggak? Kan cuma satu ini kan? Yang lainnya kan janda-janda tua kan? Meskipun ada yang beberapa yang masih muda, oke lah. Sejarah mengatakan itu kita terima. Tapi ada ya, yang peristiwanya seperti seusia yang semua publik terima. Meskipun aku bilang tadi, ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa itu sudah 17-an tahun dinikahi. Tapi oke lah, kita ambil yang mainstream diterima, 6-9 tahun.
Apakah ada selain Ibunda Aisyah yang dinikahi? Dan kalau dituduh Kanjeng Nabi pedofilia, senang sama anak-anak kecil, kenapa tidak mengulangi? Karena dunia medis mengatakan pedofilia itu adalah penyakit dan di sana ada unsur ketagihan. Kita kan bisa lihat bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan para pelaku pedofilia. Itu kan dia pertama nggak ketahuan, kedua, ketiga, baru yang kesekian kali sudah banyak korban ketahuan. Artinya dia mengulang dan mengulang sampai akhirnya ketahuan. Karena apa? Ada unsur ketagihan. Kenapa ada? Karena dia memang punya penyakit pedofilia. Artinya karena Kanjeng Nabi tidak mengulangi lagi, maka dia tidak pedofilia. Ngerti kamu? Kecuali Kanjeng Nabi pernah mengulangi, berarti Anda benar. Tapi karena Kanjeng Nabi tidak pernah mengulangi, ya, maka itu bukan sebuah perbuatan yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pedofilia. Ya. Oke. Sudah aku jawab, tidak kan? Ya. Oke. Sekarang kita lihat dari kitab suci. Kitab suci. Semoga tuntas ini ya. Bentar lagi adzan. Kitab suci. Sebetulnya ada ya. Tapi kan kalau Injil itu aku kasihkan ke kalian, kalian tolak. Teman-teman Kristen mesti tolak. Karena Injil itu bukan termasuk yang apa namanya itu? Bukan yang kanon. Yang kanon kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 ini. Ini ada Injil Yakobus. Di sana ceritanya itu sangat runut sekali, sangat jelas sekali. Ya, bagaimana ibunda Hana menyerahkan anak yang dijanjikan, yaitu Bunda Maria masih usia 2-3 tahun ke bait Allah. Dan di bait Allah itu akhirnya dirumat atau dirawat atau diasuh oleh Kanjeng Nabi Zakaria sampai usia balik. Akhirnya dibuat undian. Setelah diundi, Pak Yusuf itu duda yang menang. Akhirnya Bunda Maryam itu dinikah hidup bersama Pak Yusuf. Ya, di situ ceritanya sangat lebih kan, aku bilang lebih tuntas daripada di Injil yang kanonik. Tetapi kalau Injil itu aku sodorkan ke teman-teman Kristen, tidak bisa. Karena teman-teman Kristen pasti menolak. Makanya aku bilang tadi, kalau ada teman-teman Kristen mau diskusi dengan Islam menggunakan hadis, tanyakan dulu hadisnya diterima atau ditolak. Kalau ditolak tidak bisa. Seperti aku ini. Aku nggak bisa mengajak teman-teman Kristen dan aku mengambil buku argumentasiku Injil Yakobus. Tidak bisa. Karena itu ditolak oleh teman-teman Kristen. Bahkan teman-teman Kristen ada yang protes bilang, mana ada Injil Yakobus, itu bukan Injil Yakobus. Ya sudahlah, daripada rame, catatan Yakobus tentang kehidupan Kanjeng Nabi Isa. Sudah selesai. Daripada orang Jawa bilang rebut balung tanpa isi. Ya, di catatan Yakobus itu. Ya. Sebetulnya ya sama saja. Injil kanonin itu ya catatan tentang kisah Kanjeng Nabi Isa. Makanya yang aku bilang kemarin itu hadis. Ya. Di Injil Yakobus itu atau catatan Yakobus itu sangat jelas. Nah, tapi tanpa itu pun aku akan bisa menjelaskan untuk kalian semua. Di Injil kanonik, terutama di Injil bukan di Yohanes, di Matiusnya, ya ini masih mendingan. Kita bisa dapat informasi meskipun tidak sedetail di Injil Yakobus. Ya. Pertanyaannya kenapa kan Bapak Yusuf itu mau menceraikan Bunda Maria? Padahal itu sudah istrinya. Sudah diambil dari bait Allah, menang atas sebuah undian dan itu dinikah, ya. Jadi jangan bilang jangan bilang Bunda Maryam itu kumpul kebo sama Yusuf. Ini bisa kacau lagi kalau berpikir begitu. Itu dinikah sah menjadi istrinya. Jadi Ibunda Maryam itu menjadi istrinya Pak Yusuf itu. Pak Yusuf si tukang kayu itu. Meskipun kita nggak tahu apakah ada kayu nggak di sana. Kita sudah bahas itu. Ya.
Tapi oke lah, sementara diterima secara mainstream tukang kayu ya sudahlah. Untuk membedakan dengan Kanjeng Nabi Yusuf ya kita sebut aja Bunda Maryam itu istri resminya Pak Yusuf si tukang kayu. Ini sudah menikah, ya. Terus Bunda Maryam hamil. Ketika hamil kenapa terkejut? Kenapa terus dia nggak terima dan mau diceraikan? Kenapa Pak Yusuf tukang kayu ini nggak terima? Toh ini sudah istrinya. Coba. Ini budaya Semitik itu seperti itu. Semitik itu ya Israel ya Arab gitu. Kalau di tanah air kita itu Madura. Madura ada seperti itu, budaya masih kecil itu sudah nanti kamu istrimu itu antar keluarga itu aku dapat cerita dari temanku yang dari Sumeneb tuh ada begitu. Tapi apakah budaya itu sekarang masih terlestarikan nggak tahu. Jadi dari kecil itu sudah dijodohkan, antar orang tua sudah menjodohkan mereka. Ya. Sekarang kita kembali ke antropologis budaya Semitik itu seperti itu. Artinya apa? Orang yang dinikah itu tidak lanjut serta-merta melakukan hubungan suami istri. Tahu ente? Itu loh. Tahu nggak? Adanya Pak Yusuf tidak terima, ya. Ketika Ibunda Maryam juga bingung mengatakan bahwa aku ini bukan pezina, ya. Tapi nyatanya dia hamil. Pak Yusuf juga tidak terima, bahkan mau diceraikan. Karena Pak Yusuf belum ngapa-ngapain meskipun dia istrinya sah. Paham nggak kamu? Budaya Semitik itu seperti itu. Bukan berarti begitu nikah terus melakukan hubungan suami istri. Bukan begitu. Makanya ketika mau diceraikan langsung datang Roh Kudus mengatakan, jangan Yusuf, jangan kamu ceraikan. Dia hamil karena Roh Kudus. Kan dicegah sama malaikat. Akhirnya tidak jadi diceraikan oleh Yusuf. Kalau kita tarik ke belakang kan aneh. Sudah dinikahi oleh Bapak Yusuf si tukang kayu dan itu menjadi istri sahnya. Tiba-tiba hamil kok Pak Yusuf tidak terima. Kenapa? Ya karena belum diapa-apain sama Pak Yusuf. Jadi budaya Semitik, budaya Israel dan Arab itu tidak serta-merta setelah dinikah itu terus melakukan hubungan suami istri. Itu juga yang terjadi kepada Ibunda Aisyah. Ngerti kau? Supaya goblokmu itu hilang. Bukan berarti langsung mengadakan hubungan suami istri meskipun sudah dinikah. Ya. Sekarang masalah mana? Kitab suci sudah kita tinjau. Masalah poligami. Ya. Poligami. Aku jelaskan. Perkawinan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah perkawinan strategi politik dakwah. Ngerti kau? Ini yang jarang diungkap. Jarang orang tahu. Arab sana itu jangan kamu pikir satu Arab yang utuh, enggak. Arab itu ada klan-klan, ada suku-suku. Dan di antara mereka itu saling bermusuhan. Makanya ketika Islam datang, mereka didamaikan oleh Islam. Jadi Islam itu mendamaikan, Islam itu menyatukan semangatnya, bukan menceraikan. Gitu. Ya. Perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah perkawinan-perkawinan politis, ya. Strategi dakwah. Kenapa? Kalau sudah dinikah, salah satu perempuan dari suku yang lain, itu kita sudah dianggap saudara. Dakwah gampang masuk. Begitu loh. Dan itu semua tentunya dalam kontrol Allah, bukan karpe Kanjeng Nabi ono rondo dirapi. Iya nek dapurmu koyo ngono. Bukan sembarang ada perempuan dirapi. Bukan begitu. Itu semua dalam kontrol Allah. Siapa yang harus dinikahi? Dan itulah yang disebut tadi strategi politik dakwah, karena orang Arab itu kalau sukunya beda tapi ada perempuan yang sudah kita nikah, itu dia menjadi dianggap saudara-saudara. Kalau sudah saudara, sudah dekat, dakwah gampang, masuknya gampang, karena kita sudah menjadi saudara. Lewat apa? Lewat pernikahan. Tuh.
Ini jarang yang mengungkap seperti ini. Ya. Oke, poligami sudah. Aku harus percepat karena sudah mau adzan ini. Sekarang lewat mantu ya. Lewat mantu. Mantu ya, ini sudah. Di sini nampak tuh? Enggak. Di sini ya, mantu. Mantu ya. Ada bilang, oh jandanya Zaid dinikah Rasulullah. Itu padahal jandanya mantunya. Kamu tahu nggak? Kanjeng Nabi itu sebetulnya berberat hati ingin menikahi jandanya Kanjeng Nabi. Jandanya Zaid bin Sabit. Bukan bin Zaid bin Sabit, nanti keliru lagi. Zaid. Tapi bukan Zaid bin Sabit yang itu, ya. Sorry, aku Zaid itu aja. Zaid yang mana nanti kita diskusikan ya. Zaid itu aja, ya. Tapi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi jandanya Zaid. Tujuannya apa? Allah akan mengajarkan kepada kita bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak mantu. Itu maksudnya. Seandainya Zaid ini anak kandung Rasulullah, nggak mungkin jandanya dinikahin oleh Kanjeng Nabi. Jadi behind screen dari peristiwa ini kalau kita lihat itu ayat-ayatnya itu ya kita baca. Kanjeng Nabi sebetulnya berat mau menikahi. Cuman karena itu perintah Allah maka dinikahilah. Tujuannya apa? Untuk membedakan bahwa anak kandung itu beda dengan anak angkat dan Zaid itu anak angkat. Di mana dalam antropologis budaya Arab itu anak kandung, anak angkat itu dianggap seperti anak kandung. Makanya nama itu juga nggak boleh dinisbahkan ke kita. Misalkan aku mengangkat anak laki-laki itu ya, itu nggak boleh dia itu marganya itu dinisbahkan ke aku nggak. Nanti kalau dia sudah besar kita tunjukkan kamu anaknya ini si ini begitu. Ya, ini sudah adzan, sudah aku harus. Ini terakhir ya, dakwah ya. Ketika Islam itu semakin berkembang dakwah Kanjeng Nabi, datanglah utusan dari Arab jahiliyah itu untuk menawarkan kepada Kanjeng Nabi apa yang ditawarkan? Tahta, harta, wanita. Sini nampak, Le? Nampak? Tapi masih nampak ini wanita. Ini ya. Lihat ini ada wanitanya ini. Apa katanya? Hai Muhammad, kalau kamu mau harta, kami kasih. Kalau kamu mau lain yang dibidik, lain yang diucapkan. Kalau kamu mau tahta, kamu angkat kamu jadi raja kami, gitulah, pimpinan kami. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan harta untuk kamu. Kalau kamu mau wanita, ngomong berapa, umur berapa, yang cantik semua. Wanita cantik di Arab, semua kamu kumpulkan untuk kamu. Tapi kamu berhenti dakwah. Ya. Lah kalau memang Nabi Muhammad itu gila perempuan, kan dia terima tawaran ini. Ini wanita ini ditawarkan. Tapi Kanjeng Nabi tolak. Dengan tegas dia tolak. Bang Jani tetap melakukan dakwah. Tuh. Ya. Oke, yang terakhir catatan masyarakat. Kala itu adakah yang mengatakan Kanjeng Nabi itu dihubungkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Terus kesimpulannya Kanjeng Nabi cabul itu ada nggak? Catatan masyarakat kala itu. Kalau ada tunjukkan. Bahkan aku bisa tunjukkan kepada kalian adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu belum jadi Nabi sudah dapat gelar Al-Amin. Nih. Kalau Kanjeng Nabi berdasarkan catatan masyarakat dia melakukan perbuatan cabul yang tidak senonoh, tidak mungkin orang mau mengikuti dakwah beliau. Ini logika sederhana. Ya. Ini logika sederhana. Oke. Alhamdulillah. Meskipun yang terakhir agak keburu-buru karena aku akan segera ke Langgar ya, sholat asar dan berikutnya nanti ada tugas lain. Tapi harapanku ini semua sudah menjawab semua bahwa tidak ada
nabi yang cabul. Tidak ada. Dalam perspektif keislaman, tidak menerima kalau ada nabi yang cabul. Maka dari itu, semua nabi tidak cabul. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad tidak cabul. Karena semua nabi itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.